Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Mila dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriela Christabel Alexis dari 11 Tata Boga 1. Kali ini saya akan membahas pastry bakery tentang cake. Materi yang akan saya bahas yaitu jenis-jenis cake dan juga metode pembuatan cake. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis cake. Jenis-jenis cake dibagi menjadi 5 yaitu sponge cake, butter cake, chiffon cake, cotton cake, dan all-in-one. Yang pertama, kita akan membahas tentang sponge cake. Sponge cake yaitu cake yang diawali pembuatannya dengan mengocok telur dan gula hingga benar-benar mengembang. Untuk tahap ini, pengocokan memang agak lama, karena biasanya hasilnya harus benar-benar mengembang hingga kaku. Cake ini menggunakan telur yang banyak, namun rendah lemak. Karena jumlah margarin atau butter harus sama beratnya dengan jumlah kuning telur yang digunakan. Langkah pertama dalam membuat jenis ini, telur dan gula dikocok hingga mengembang bervolume, dan juga untuk mempertahankan volumenya, bisa juga menambahkan emulsifier agar adonan stabil. Setelah adonan mengembang, kemudian dimasukkan bahan-bahan lainnya. Dalam pembuatan sponge cake, paling rawan bantat, karena adonan ini ringan, maka harus diperhatikan saat mencampur mentega cair atau lemak, yaitu dengan cara dituang perlahan sambil diaduk berputar ke atas dan bawah. Ciri khas dari sponge cake ini yaitu sponge cake memiliki tekstur yang lembut, berpori-pori besar, dan juga lembut. Jenis ini membutuhkan emulsifier seperti SP atau cream of tartar, serta baking soda dan baking powder untuk membuatnya mengembang. Selain itu, mentega atau margarinnya juga harus dicairkan terlebih dahulu. Sponge cake merupakan jenis cake yang sering sekali dijumpai dan paling banyak variasinya. Contoh-contoh dari sponge cake yaitu roti bolu tape, marmer cake, tart, bolu ubi cilembu, roll tart atau bolu gulung, dan juga lapis Surabaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang butter cake. Butter cake menggunakan beberapa jenis lemak. Salah satunya adalah mentega atau margarin dengan komposisi lebih banyak. Namun terkadang, baking powder atau baking oil digunakan juga untuk membuatnya mengembang. Ciri utamanya adalah proses pembuatan cake diawali dengan mengocok margarin dengan gula. Yang kedua, setelah halus, baru ditambahkan telur, terigu, dan bahan lainnya. Resep butter cake ini biasanya menggunakan lemak yang banyak dan telurnya lebih sedikit dibandingkan jenis sponge cake atau chiffon cake. Lemak yang dimaksud adalah margarin yang berasal dari tumbuhan atau butter yang berasal dari hewani, atau bisa juga minyak. Contoh-contohnya adalah brownies, kue mangkok, pound cake, dan juga fruit cake. Selanjutnya kita akan membahas tentang chiffon cake. Ciri utama dari chiffon cake yaitu chiffon cake tidak menggunakan mentega atau margarin, tetapi menggunakan minyak sayur. Tekstur kue ini halus dan cenderung tidak beremah. Tekstur chiffon cake yang halus berasal dari pengocokan putih telur. Pembuatan cake ini sangat unik karena putih telur dan gula dikocok secara bersamaan hingga benar-benar kaku. Sedangkan kuning telur dikocok terpisah dalam wadah berbeda bersama bahan-bahan lainnya. Setelah itu, kedua bahan adonan disatukan, kemudian keduanya diaduk rata. Contoh-contohnya adalah chiffon keju dan chiffon pandan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cotton cake. Ciri utama dari cotton cake yaitu memiliki tekstur yang lebih lembut dan agak lumer, karena menggunakan teknik baru, yang disebut dengan teknik bain-marie atau steam bake, yaitu adonan yang dituang ke dalam loyang, tapi direndam dengan air hangat seperti di tim.
kemudian dipanggang dalam oven. Pembuatan cake ini yaitu putih telur dan gula dikocok secara bersama hingga benar-benar kaku. Sedangkan kuning telur dikocok terpisah di dalam wadah berbeda bersama bahan-bahan lainnya. Setelah itu, kedua bahan adonan disatukan kemudian diaduk rata. Contoh-contohnya adalah Japanese cotton cheesecake dan juga cotton layer cake. Selanjutnya, kita akan membahas tentang all-in-one. Ciri utamanya adalah jenis cake ini dibuat dengan cara mengaduk semua bahan menjadi satu hingga tercampur rata. Pengocokan adonan ini tidak terlalu lama dan juga tidak perlu mengembang, sehingga cukup diaduk dengan bantuan whisk. Contoh-contohnya adalah muffin dan brownies. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembuatan cake. Metode pembuatan cake akan dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada wrap-in method. Yang kedua, ada sugar butter method. Yang ketiga, ada flour and butter method. Yang keempat, ada blending method. Yang kelima, ada spoon method. Yang keenam, ada all-in method. Yang pertama, kita akan membahas wrap-in method. Teknik dan metode ini adalah asal-muasal dari semua teknik dan metode. Karena pada zaman dahulu sebelum mengenal mixer, wrap-in method adalah teknik dan metode pembuatan kue dengan cara mengaduk butter, mentega atau margarin, dan gula terlebih dahulu dengan menggunakan telapak tangan. Sampai kemudian tambahkan tepung, aduk lagi dengan cara menggesek tangan, sampai adonan menjadi butir-butir halus. Kemudian, terakhir masukkan cairan, baik telur, susu, ataupun bahan tambahan lainnya. Metode ini biasanya digunakan untuk pembuatan short crust pastry, seperti pie, tart, tartlet, maupun cookies. Hasil akhir yang didapat dengan teknik dan metode ini adalah kue atau produk menjadi crispy atau renyah, padat di luar, tapi ketika masuk mulut langsung hancur, dan juga meninggalkan sensasi tersendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sugar butter method. Teknik metode ini adalah teknik dan metode pembuatan kue dengan cara mengocok gula dan mentega, margarin, atau butter terlebih dahulu sampai benar-benar mengembang. Kemudian ditambahkan telur satu persatu supaya tidak pecah, dan diakhiri dengan tepung. Kunci keberhasilan teknik ini adalah pengocokan mentega, margarin atau butter dengan gula sampai benar-benar mengembang. Penambahan telur tidak sampai pecah. Pengocokan tepung dengan kecepatan pelan dan tidak terlalu lama. Teknik dan metode ini paling sering digunakan untuk segala jenis resep yang komposisi gula dan menteganya lebih banyak daripada telur. Misalnya, kue bolu, butter cake, English cake, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang flour and butter method. Teknik dan metode ini adalah teknik atau metode pembuatan kue, di mana mentega dikocok terlebih dahulu hingga benar-benar mengembang. Kemudian, telur, gula, dan tepung ditambahkan. Emulsifier dikocok di tempat berbeda sampai mengembang. Terakhir, mentega yang sudah mengembang ditambahkan ke dalam adonan yang kedua. Dikocok dengan kecepatan pelan supaya adonan tidak turun lagi. Teknik dan metode ini digunakan pada pembuatan lapis Surabaya, lapis Malang, dan sejenisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang blending method. Teknik dan metode ini merupakan pengembangan dari teknik wrap-in method. Pertama-tama, mentega dikocok sampai putih, kemudian ditambahkan sebagian tepung. Kedua, telur dan gula dikocok sampai putih. Kemudian, dimasukkan ke dalam adonan pertama, dan yang terakhir, masukkan sisa tepung.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang spon method. Teknik dan metode pengocokan telur dan gula terlebih dahulu dengan kecepatan tinggi hingga benar-benar kaku. Setelah kaku, masukkan tepung terigu, kemudian aduk pelan supaya tidak turun. Dan yang terakhir, masukkan mentega yang telah dilelehkan. Biasa, teknik ini digunakan dalam pembuatan spon cake atau spon roulade. Selanjutnya, kita akan membahas tentang all-in method. Teknik all-in method ini yaitu pengocokan semua bahan-bahan dengan bantuan emulsifier dan diakhiri dengan memasukkan mentega yang telah dilelehkan. Sekian, terima kasih.